Oke, hari ini Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026 kita akan update saham yang masih trending lagi ya. Ada beberapa saham yang trending, ada DSSA, ada TPIA, ada BUFA, dan terakhir BRPT ya. Sebelumnya saya analisa, disclaimer ini adalah edukasi, bukan ajakan jual dan beli ya. Jadi nanti kita akan lihat secara teknikalnya menggunakan support resist yang sederhana saja ya, pakai MA yang sudah cukup bisalah untuk lihat, pergerakan market, kemudian support resisten klasik ya, horizontal, dan ada juga super trend, ada juga kita pakai Fibonacci ya. Jadi kita menggunakan 4 pendekatan ya untuk melihat, titik entry-nya ya, seperti itu. Hari ini IHSG ditutup minus tipis ya, 0,25% dan masih net sell asing masih berlanjut ya. 348 miliar. Secara teknikalnya masih seperti kemarin ya. Sesuai gambaran sih dia sudah nutup gapnya dan masih ke area support nih ya. Jadi sempat area support MA20 ya, seperti yang sebelumnya juga. Apabila kuat bertahan di area support MA20, si IHSG masih ada potensi dia akan naik kembali ya. Jadi saat ini IHSG baru membentuk area swing low ya. Jadi swing low dan neckline-nya di area 6.300-an. Support terdekat di area eh, support MA ya, MA 520, serta di support horizontal di area 5.900. Jadi area ini sepertinya cukup menahan penurunan ya dari IHSG ya. Terbukti hari ini sempat bikin ekor dari bawah dan ditutupnya ya, masih hijau dan sepertinya membentuk doji ya. Jadi area ini cukup penting nih. Ini sudah dites dan terbukti mantul ya. Jadi selama kuat di MA20, IHSG masih proyeksinya sih masih bagus, dia akan masih bullish ya, dan membentuk area seperti higher high ini ya. Misalkan ini nanti sudah terkonfirmasi naik, dia akan break lagi ya dan membuat higher high ya. Targetnya sih bisa ke MA20, 550 ya. 550 untuk jangka medium dan panjangnya ya. Asalkan dia kuat dulu di MA20 menjadi support ya saat ini untuk IHSG, karena setelah penurunan nih ya, bisa dilihat dia selalu bergerak di bawah MA20 dan saat ini dia sudah retest MA20 dan sudah break ya, sudah breakout MA20 dengan volume ya waktu itu ya di 15 Juni, dan saat ini terkoreksi ke supportnya MA20 dengan volume kecil. Jadi secara teknikalnya cukup menarik karena pas breakout MA20 dengan volume besar dan saat retest MA20 dengan volume terkecil lagi ya. Dan nanti apabila neckline-nya ini di breakout dengan volume besar, sepertinya itu adalah konfirmasi ya bahwa IHSG akan reversal ya. Dengan catatan dia harus kuat dulu di MA20. Seperti itu untuk IHSG ya. Kita akan lanjut masuk pembahasan saham pertama ya. Ada DSSA. DSSA juga masih sama ini ya. Masih di area support nih ya. Supportnya masih sama nih di 710 sampai di low hari ini ya. Mungkin yang beli BR Weakness selamat, mungkin sudah profit lumayan ya di 750-an. Dan saat ini memang area resistennya belum bisa di break ya di area 900-an. Kalau apabila 900 ini di break, naiknya sih cukup kenceng ya, sampai ada gap-gapnya ini, ada di 1000 ada gap sampai di 1200-an ya. Jadi masih sangat menarik lah untuk diperhatikan ya untuk di SSA. Saat ini lagi cenderung sideways ya, cenderung sideways nih. Sudah terkonfirmasi nih area-areanya yang menjadi area penting ya di SSA ya. Apabila besok merah, ya nunggu di supportnya sekalian ya di low hari ini. Apabila besok hijau dengan volume besar ya bisa beyond breakout ya 900-nya, karena beberapa kali 900-nya ini gagal ya. Apabila berhasil di breakout sih harusnya mengalir lebih lebih cepat ya, karena resistennya di break ya, yang jualan sudah kalah artinya menang bayarnya ya. Kita lihat Broksum ya. Mudah-mudahan hari ini Broksumnya menarik sehingga
besok lebih cenderung akan breakout resisten ya. Hari ini tanggal 23 masih cenderung netral ya, tapi RF keluar ini yang masuk ada retail ya, XL, MG, CC, KI, XC ya, di average sekitar MG di 850, XL di 832, XC 834 di 830-an ya di close hari ini ya. Jadi beberapa hari kemarin ada akumulasi ya dari non retail ya. Kemarin juga ada akumulasi non retail dan saat ini retail malah masuk ya. Jadi saat ini masih cenderung 50-50 ya untuk yang akumulasi karena hari ini akumulasi dari retail. Kemungkinan sih masih cenderung sideways ya, cenderung sideways dulu jadi bisa manfaatkan untuk buy and support. Tetapi apabila besok malah hijau kembali dengan volume besar, bisa buy and breakout ya. Jadi tetap harus acuannya adalah dari teknikalnya ya. Jadi acuan pertama adalah teknikal. Jadi untuk Broxom cuma sebagai penguat ya, tetap secara arahnya, secara kompasnya kita melihat dari teknikalnya. Karena saat ini sih cenderung sideways ya, cenderung sideways dan sudah terbukti hari ini bikin low ya, cukup dalam dan mantul. Jadi ya area 750 sampai 720-an inilah, ini adalah area penting untuk di SSA ya. Tapi apabila breakout 900 juga cukup menarik untuk buy and breakout ya, karena masih sangat rame ya, masih masuk top trending stock ya. Jadi masih jadi perhatian market lah di SSA ya. Kemudian saham kedua ya, ini juga sama dari TPA juga masuk trending stock dan cukup menarik juga ya. Hari ini sempat ini masih di area support ya. Mungkin dia juga selamat yang kemarin beli ya karena memang di area supportnya mungkin sudah profit lumayan nih sekitar 2-3% harusnya dapat. Saya juga profit alhamdulillah di TPA karena beli BN support juga ya karena kemarin lihat low yang ini ya di 1930-an lah. Dan hari ini sudah profit karena lagi cenderung sideways ya. Jadi saya juga udah TP dulu ya. Jadi nggak berharap banyak 2-3% TP ya. Jadi ya seperti itu dulu ya untuk cara memanfaatkan teknikalnya ya karena memang saat ini lagi cenderung sideways ya. Kemarin merah, sekarang hijau dan di area support ya. Sebenarnya low risk sih jadi ya. Jadi masih sama kalau seperti ini masih sideways jadi perhatikan supportnya aja ya. Beli area support kelihatannya mantul bisa spekulasi buy ya. Targetnya ya di 2000 sampai di 2190-an. Apabila 2190 ini belum berhasil di breakout ya masih cenderung sideways ya. Jadi masih masa sideways lah di TPA ya. Secara teknikal masih sideways dan cukup menarik ya. Dia mulai merangkak nih, Ini kan pas turun ya dia selalu bergerak di bawah MA 20 dan masih bergerak di bawah Super 10 warna merah ya, menandakan saham ini masih downtrend. Tetapi secara short term-nya dia sudah kuat nih ya, berhasil bertahan di atas MA 20. Kuat, momentumnya kuat di atas MA 20 terus, dia akan cenderung naik ya nanti ya, akan cenderung naik dan akan breakout di 2190-an lah area resisten terdekat ya. Saat ini memang lagi sideways nih area sideways-nya. Jadi yang mungkin beli support apabila supportnya di breakdown ya nunggu di cut loss dulu gak apa-apa nanti nunggu di area support berikutnya di area 1650-an lah itu adalah area support berikutnya. Saat ini masih sideways ya. Risknya sekitar 2-3% ya. Jadi manfaatkan dulu untuk teknikalnya ya untuk beli on support dan nanti jual di dekat resisten ya. Volumenya juga masih kecil ya, mungkin memang masih area akumulasi lah ini ya. Masih cenderung sideways, masih di area akumulasinya. Kita lihat Broxom ya, hari ini seperti apa ya, kemarin memang retail masuk dan hari ini dibalik ya, ini retail keluar nih ya, PDXL ya, dan masuk MG, CC, AK, ZPCP, RF ya di area 2000 sampai 1990-an. Cukup menarik nih karena retail keluar dan hari ini ada yang akumulasi dari broker non retail ya, tapi memang area nanggung nih, area di sini ya karena di area tengah-tengah nih.
supportnya terdekat di 1930-an dan saat ini di area tengah-tengah, di area 2000-an. Jadi supportnya sih apabila besok koreksi ya dan naik lagi ke area 2000-an dan kuat di area 2000-an sih bisa beli ya, tapi area nanggung sebenarnya karena supportnya memang terlalu jauh. Jadi apabila 2000 gagal dipertahanin ya cut loss dulu misalkan mau masuk di area 2000 ya. Targetkan di 2200 ini apabila di breakout cukup menarik karena memang ada area gap-gap di atas ini yang belum disambangi ya ini berapa gap nih. Di 2500 ada gap, di 3000 ada gap, di atasnya lagi banyak ya gapnya ya, sampai di area 4700-an juga masih ada gap. Jadi masih sangat panjang lah untuk TPIA ya perjalanannya ya. Saat ini memang lagi retest MA 20 ya menjadi support terdekat kuat di MA 20 sih. Cukup menarik lah pergerakannya untuk TPA di minggu mendatang. Masih menjadi watchlist nih di TPA ya. Kemudian saham ketiga ya, Bufa juga masuk trending stock. Kemarin sempat retail masuk dan hari ini sepertinya broker non retail yang masuk ya. Tetapi saat ini memang di area resisten ya ini ya. Walaupun secara close-nya sih cukup menarik karena dia berhasil close body candle di atas ya, sudah breakout super trend warna merah ya, ya saat ini di area resisten ya di 930 apabila kuat naik sih dia akan breakout EMA 200-nya ya sampai di area 1000 ya targetnya ya. Nah, saat ini area nanggung jadi yang beli hari ini ya di 930-an di closingnya apabila gagal bertahan di 900 mungkin harus pertimbangan untuk cut loss dulu ya sebagian ya dan nunggu lagi di area 800 ya 800 sampai 825 karena apabila besok dia merah sih masih cenderung akan koreksi ya tetapi apabila besok area 890-an malah yang belum punya barang mau swing mau fast trade cukup menarik ya jadi 850 itu area support terdekat untuk scalping ya 850 ya karena area support sebelumnya ya jadi yang mau fast trade bisa dilihat ya di 850 sampai 800 area supportnya ya seperti itu untuk Bufa masih cukup menarik sih hari ini juga volumenya masuk mudah-mudahan bisa di breakout ya karena ini sudah terbukti nih ya bisa dilihat di candle sebelumnya ada 3 candle ada rejection dari atas menandakan ini seller ya. Ada seller-seller tapi di bawah juga ada ekor. Jadi ya selamat yang mungkin hari ini beli di area support ya di 825 seperti trading plan sebelumnya ya karena memang lagi Bufa masih sideways ya manfaatkan pas koreksinya untuk beli on support ya. Dan apabila sudah mendekat area resistance ini ya bisa di TP sebagian yang sudah beli di area support ya. Untuk yang belum punya barang sih bisa buy and breakout ya. Kuat di 900 cukup menarik nih. Sampai di 850 lah paling terdekat di supportnya. Seperti itu lihat dari Broksum ya. Broksum ada akumulasi nih kita keluar ya. Ada XLXC ya. Yang masuk ada AK, PDAZ, BP ya. Di average 890 sampai 880-an lah ya. Masih floating profit lumayan dan retail sudah keluar. Tapi tetap harus lihat teknikalnya juga ya. Teknikalnya dia lagi sideways nih ya di area resisten nih saat ini nih. Apabila besok merah ya nunggu koreksi tapi apabila digas kembali ya bisa beyond breakout. Supportnya terdekat di 850 sampai 900. Kuat di 900 sih akan potensi lah dia untuk ke 1000 sampai nutup area gap nih ya. Ini juga ada area gap di tanggal 18 Mei 2026 ada gap ya. Ada gap kecil ya. Jadi kemungkinan akan menuju ke situ juga ya. Ini juga ada area resisten di MA 50. Jadi saat ini sudah cukup bagus lah tutupannya sudah menutup resisten sebelumnya. Jadi harus lihat besok juga karena masih di area resisten. Apabila besok merah tunggu koreksinya ya. Kemudian masuk saham keempat BRPT juga sama masuk trading stock ya. 4 ini masih sama ya. DSSA, TPA, Bufa dan BRPT dan masih sama ya secara gambaran sebelumnya ini adalah area support yang wajib
pertahanin BRPT dan terbukti hari ini mantul. Mungkin selamat yang mungkin beli di area support ya, sudah profit lumayan ya. Ya 5%-an dapat lah. Mungkin 3 sampai 5% harusnya dapat yang beli on support ya kalau belum dijual ya. Saat ini sih masih di area sideways, area nanggung ya. Kalau kenaik pun dia akan ke area ini ya 1800 apabila besok koreksi ya ke area support kembali di area low yang ini ya di 1580-an. Jadi saat ini yang sudah punya barang apabila besok bikin higher high ya targetkan dekat di 1800 ya. Yang belum punya barang mungkin lebih baik nunggu koreksinya ya. Paling nggak dapat koreksi sebentar lah untuk di area 1600-an lah ini ya, area 900-an sampai ya 1600 ke atas dikit lah, 1620-an, 1610 untuk support terdekat ya di BRPT ya, apabila yang takut ketinggalan ya. Saat ini dia lagi mau reclaim lagi ya, naik lagi ke atas MA20. Jadi MA20 akan menjadi support nih di BRPT. Saat ini memang lagi area konsolidasi di area atas ya, ini setelah naik dia konsolidasi kuat di area konsolidasinya ini, dia akan breakout kembali dan naik ke area sekitar 2100 ya. Seperti itu BRPT masih menarik, volumenya koreksi volume kecil sih masih cukup menarik nih pas candle hijau volumenya lebih besar. Secara volume cukup menarik nih di BRPT. Lihat dari Broksum ya beberapa hari sebelumnya retail masuk ya. Coba hari ini masih retail masuk sedikit sih, tapi yang cenderung non retail ya ada AK, TPCP ya di average 1630-an. Nanti floating profit sedikit ya. Ini retail tuh beli di area ini ya. Dan saat ini non retail masuk ya di area support. Jadi smart money-nya juga lihat teknikal juga mungkin ya karena dia beli di area-area support nih. Di area support di 1630-an ya. Jadi dekat-dekat 1600 lah menjadi area supportnya. Jadi masih cukup menarik karena di support ada yang akumulasi kembali. Jadi apabila besok masih naik sih targetnya di 1800 sampai 1850-an lah. Untuk apabila besok merah ya ke area support dulu, retest kembali malah cukup menarik yang mungkin belum punya barang ya di 1585 menjadi support terdekat di BRPT. Seperti itu untuk 4 saham yang lagi trending ada di SSA, TPA, BUFA dan BRPT. Semoga bermanfaat. Salam Doyan Cuan.